بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan, kesehatan, keimanan dan Islam yang masih bersatu di dalam jiwa raga kita sebagai satu anugerah yang sebahagian hamba-hamba Allah tidak bisa memilikinya. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadi bahan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah melebihkan kita di antara sebahagian makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan iman, dengan ilmu, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala memuliakan, meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah meninggikan, memuliakan kedudukan orang-orang yang utul ilma, yang diberikan kepadanya ilmu, yang didatangkan kepadanya ilmu. Saat ini kita sedang mengejar kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu menjadi satu alasan Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebahagian hambanya. Semoga Allah memuliakan kita di sisinya dan memuliakan kita di kehidupan akhirat nantinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada manusia terbaik pilihan. Beliau adalah Al-Mustafa Al-Mujtaba, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Ma'asyal ikhwah ahibbati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore kali ini kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Ad-Durus Al-Yawmiyah Minas Sunan wal Ahkam Asy-Syar'iyyah. Dan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan sebuah masalah yang sangat berbahaya apabila seseorang memilikinya, yaitu asyirku. Bahaya itu adalah kesyirikan. Satu bahaya yang tidak dianggap hal yang membahayakan di sebahagian orang-orang yang awam. Hanya orang-orang yang awam yang memang tidak mengerti bahayanya kesyirikan. Namun orang-orang yang berilmu, mereka tahu bahwasanya kesyirikan adalah bahaya yang paling membahayakan. Bagaimana tidak, kesyirikan bisa mendatangkan kemurkaan. Kesyirikan bisa membuat seseorang kekal di dalam api neraka dan diharamkan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala.
Maka kesyirikan adalah maksiat yang paling berbahaya di antara hal-hal yang membahayakan. Tidak ada kemaksiatan yang paling berbahaya dibandingkan kesyirikan, sehingga pantas Allah menyebutkan bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang paling terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Inilah ayat yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang maha besar. Kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sore kali ini pembahasan kita masih berkaitan dengan kesyirikan, atau bisa disebut dengan cabang-cabang kesyirikan. Kesyirikan itu, ma'asyiral muslimin, beragam. Bukan hanya berkaitan dengan ucapan, akan tapi bisa disebabkan karena keyakinan dan perbuatan. Kesyirikan sangat banyak cabangnya, sehingga seorang muslim hendaklah mereka benar-benar mengilmuinya dan faham dengan setiap cabang-cabang kesyirikan. Karena apabila kita tidak mengenal setiap cabang-cabang dari kesyirikan, maka dikhawatirkan kita akan terjatuh ke dalamnya tanpa menyadari kita telah terjatuh kepada kesyirikan. Beliau membawakan sebuah judul yang disebut dengan khatarur riya wa annahu minasyirki. Bahaya riya dan sesungguhnya dia adalah bahagian dari kesyirikan. Ini judul yang dibawakan oleh beliau pada pembahasan yang berikutnya. Khatarur riya, khataru ar-riya wa annahu minasyirki. Bahaya riya dan sesungguhnya dia bahagian dari kesyirikan. Maknanya bahwa riya itu cabang dari cabang-cabang kesyirikan. Sebahagian orang memandang bahwa syirik itu hanya sebatas menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah berhala. Adapun seorang yang salat, seorang yang bersedekah, maka tidak masuk dalam bahagian syirik. Padahal ketika dia salat, ada potensi dia terjatuh kepada kesyirikan di sana. Ketika dia bersedekah, bisa bernilai syirik sedekahnya. Ada potensi syirik di sana. Ketika dia membaca Al-Quran, ada potensi dia terjatuh kepada kesyirikan di sana. Sehingga kesyirikan itu bukan hanya gambaran seseorang yang menyembah patung atau mendatangi dukun, akan tapi kesyirikan itu adalah apapun yang kita lakukan dan kita berharap kepada selain Allah, maka itu sudah dikatakan dari perbuatan syirik. Seseorang yang mengerjakan sholat, ternyata dia berharap ada orang lain yang menilainya. Ketika dia bersedekah, di balik sedekah itu dia berharap pujian, ada orang yang menyebutnya dermawan. Ketika dia berjihad, dia berharap ada orang yang menyebutnya sebagai pahlawan. Ketika dia membaca Al-Quran, dia ingin ada orang yang menyebutnya sebagai ahli di bidang Al-Quran. Subhanallah. Maka itu semuanya, ma'asyiral muslimin, adalah kesyirikan-kesyirikan yang tidak disadari oleh sebahagian orang-orang awam. Hanya orang-orang awam yang jahil, yang tidak berilmu, yang menganggap bahwa kesyirikan itu hanya sebatas menyembah patung atau yang zahir. Kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-muallif menyebutkan dan mendatangkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam At-Tirmidzi dari jalur sahabat Abi Sa'id ibn Fudalah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Sa'id bin Fudalah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin
liyaumil qiyamah liyaumin la raiba fih nada munadin. Tatkala Allah mengumpulkan makhluk-makhluknya dari yang pertama sampai yang terakhir, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Tatkala Allah mengumpulkan makhluknya dari yang pertama dan yang terakhir sampai yang terakhir pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada lagi keraguan akan kebangkitannya, maka akan terdengar suara panggilan, man kana asyraka fi amalin amilahu lillah ahadan falyatlub thawabahu min indi ghairillah fa inna Allah aghna asy-syuraka'i 'ani syirki, akhrajahu at-Tirmidzi. Akan terdengar sebuah panggilan di kala itu, barang siapa yang terjatuh kepada kesyirikan di dalam amalan yang dia kerjakan, barang siapa yang terjatuh kepada kesyirikan di dalam sebuah amalan yang dia kerjakan, dia mempersekutukan Allah, dia mempersekutukan Allah dengan seseorang, maka hendaklah dia meminta balasan darinya. Maka silahkan dia minta pahala dari selain Allah tersebut, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya dari apa yang mereka persekutukan dari kesyirikan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lihat, inilah kondisi yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa di hari kiamat nanti akan ada seruan dan panggilan. Seruan itu adalah panggilan yang membuat seseorang merasakan kerugian yang besar, yang selama ini mereka beramal tidak mengharapkan Allah memberikan balasannya, tapi dia mengharapkan adanya seseorang yang memberikan pujian kepadanya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan kesyirikan, menjadikan seseorang sebagai tandingan Allah, dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dengan makhluk-makhluk Allah, dengan seseorang, maka apa kata panggilan tersebut? Falyatlub thawabahu min indi ghairillah. Maka silahkan dia minta balasannya, pahalanya dari selain Allah. Dahulu ketika mereka di dunia beramal, yang dia harapkan bukan Allah, yang dia harapkan pujian dari manusia, yang dia harapkan ketenaran, terkenal di mata manusia. Orientasinya dalam beramal, bagaimana dia menjadi figur di tengah masyarakat, bagaimana saya menjadi orang yang diakui keilmuannya, diakui ibadahnya, diakui kesalihannya, diakui keunggulannya. Itulah tujuan dia beramal selama ini, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dia beramal. Yang seharusnya dia membaca Al-Quran agar Allah sayang kepada dia, agar Allah mendatangkan rahmatnya kepada dia. Yang seharusnya dia salat mengharapkan bagaimana Allah memasukkan saya ke dalam surganya, agar Allah menjauhkan saya dari api nerakanya. Yang seharusnya dia melakukan kebajikan agar terhindar dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah melimpahkan rahmat dan keridhaannya. Namun ternyata hak-hak Allah dia berikan kepada yang lain, agar manusia tidak murka kepada dia, agar manusia sayang kepada dia, agar orang-orang ridha kepada dia. Yang itu semua seharusnya adalah hak Allah, yang itu semua seharusnya dia berikan kepada Allah. Sebagaimana kita mengharapkan
balasan dari Allah karena perintah Allah yang datang kepada kita. Allah lah yang memerintahkan kita sholat. Bagaimana mungkin kita sholat karena selain Allah? Sebagaimana Allah lah yang memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, seharusnya itu pula kita berikan karena Allah. Namun sungguh aneh ketika kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, namun perintah itu kita kerjakan bukan karena Allah. Seakan-akan perintah itu datang dari makhluk, seakan-akan perintah itu datang dari manusia, seakan-akan perintah itu datang dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita persembahkan kepada selain Allah. Padahal yang memerintahkan kita, yang memiliki syariat adalah Allah. Maka tidak sepatutnya kita berikan amalan itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi ketika seseorang beramal bukan karena Allah, tapi karena selain Allah, dia menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah, maka akan Allah katakan nanti pada hari kiamat, mintalah balasan dari selain Allah. Ketika manusia di hari kiamat berkumpul dan mereka semuanya berharap Allah menilai, memberikan balasan atas apa yang telah mereka perbuat di dunia, ternyata mereka yang selama ini beribadah bukan karena Allah, Allah katakan kepadanya, falyatlub thawabahu min 'indi ghairillah. Silakan kau minta balasannya dari selain Allah. Itulah yang akan terjadi nanti di hari kiamat bagi mereka yang selama ini di dunia beramal, tidak berharap Allah lah yang memberikan balasannya. Fa inna Allah aghna syuraka'i 'ani syirki. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada setiap kesyirikan yang dipersekutukan Allah dengannya. Allah tidak butuh dengan ibadah orang tersebut. Allah tidak butuh dengan persembahan-persembahan yang diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ini diantara ancaman dan bahaya pelaku riya, orang-orang yang beramal bukan karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyil ahibbah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengutarakan di hadapan sahabatnya satu kekhawatiran yang paling Nabi SAW takuti menimpa umatnya. Rasul SAW mengatakan, innama akhwafu ma akhafu alaikum syirkal asghar. Sesungguhnya kata Nabi, yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah syirik kecil. Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku adalah syirik kecil. Dan para ulama mengatakan bukan berarti syirik besar tidak dikhawatirkan menimpa umatnya, tidak. Akan tapi mengapa Nabi SAW menyebutkan bahwa syirik kecil Nabi khawatirkan menimpa umatnya? Karena banyak orang mengira tidak terjatuh kepada kesyirikan, padahal dia telah terjatuh kepada kesyirikan dari jenis kesyirikan yang kecil. Banyak orang tidak menyadari syirik kecil, tapi banyak orang yang menyadari syirik besar. Banyak orang-orang yang mengira syirik itu hanya menyembah patung yang nampak, yang jelas, zahir, tapi ternyata dia sholat, kemudian dia mengharapkan pujian manusia di sana, dan dia mengira itu bukan syirik, padahal dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Inilah mengapa Nabi mengkhawatirkan syirik kecil itu, kesyirikan yang banyak tidak disadari oleh manusia. Nabi menyebutkan, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umat adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka Nabi pun ditanya apa yang dimaksudkan dengan syirik kecil itu. Faqala riya, maka Nabi menjawab, dia adalah riya. Syirik kecil itu banyak cabang-cabangnya. Syirik kecil itu banyak sekali cabang-cabangnya. Dan di antara syirik kecil yang paling Nabi khawatirkan menimpa umatnya adalah riya. Ya, riya. Itu adalah kesyirikan yang paling Nabi khawatirkan di antara syirik-syirik yang kecil. Sekali lagi, mengapa itu Nabi khawatirkan? Para ulama menerangkan, karena dia adalah syirik yang tersembunyi, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yang banyak orang mengira itu tidaklah berbahaya. Dan saya sering mengibaratkan riya ini seperti seseorang yang menginjak apa?
Yang menginjak apa? Hah? Ranjau. Ranjau tersembunyi atau tidak? Tersembunyi. Nabi pernah menyebutkan bahwa riya itu adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Bukan berarti dia bukan bagian syirik kecil, bukan pula bagian syirik besar, bukan. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan di antara syirik kecil itu adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Riya adalah, nama lain riya adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Dan saya sering mengibaratkan riya ini bagaikan seseorang yang menginjak ranjau. Banyak orang yang merasa khawatir ketika berhadapan dengan tank yang ada di hadapannya, atau roket yang ada di hadapannya, jet yang terdengar suaranya menggelegar, sehingga setiap terdengar suara roket langsung manusia berlari ketakutan. Sudah mendengar suaranya langsung ketakutan. Tapi dia tidak merasa takut berjalan dengan tenangnya, merasa tidak ada musuh yang mengawasinya, merasa tidak akan ada serangan yang mengenainya. Ternyata ketika berjalan dengan tenang dia menginjak perangkap, dia menginjak ranjau. Ternyata dia masuk dalam perangkap musuhnya. Dia berjalan dengan tenangnya, seakan-akan tidak perlu ada yang dikhawatirkan, seakan-akan jauh dari musuh dan serangan. Tidak ada tank di hadapannya, tidak ada roket yang mengarah kepadanya, tidak pula ada suara jet yang perlu dia khawatirkan. Ternyata dengan tenangnya dia menginjak ranjau yang telah dipasang oleh musuh. Kalau sudah terpasang bagaimana? Kalau dia angkat meledak kakinya. Kalau tidak dia seperti itu terus. Kalau dia berada di posisi itu seperti itu terus, bagaimana kalau penantiannya seperti itu, tiba-tiba musuh lewat, mau kemana dia lari? Inilah ibarat orang yang terkena syirik yang tersembunyi. Ya, mengapa Nabi sangat mengkhawatirkannya? Kenapa? Karena orang yang terjatuh kepada syirik kecil, dia mengira dia tidak terjatuh kepada syirik kecil, padahal dia sedang diintai oleh syirik kecil itu. Ya. Dan syirik kecil ini, mengapa saya ibaratkan dengan ranjau? Karena biasanya ranjau itu diletakkan di tempat-tempat yang diharapkan di situ dia kena ketika berjalan. Makanya orang masang ranjau itu bukan satu saja biasanya. Di sini ada, di sana ada, di situ ada, di sini ada, di sini. Ketika dia selamat di sini, di depannya belum tentu dia selamat. Seperti itulah ibaratnya orang yang tergerogoti dengan syirik riya, syirik yang tersembunyi. Terkadang ketika dia sholat di rakaat yang pertama lulus, dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di rakaat yang kedua ada orang melihatnya, mertua melihat dia. Semakin dia khusyukkan sholatnya, semakin dia panjangkan sholatnya, semakin dia baguskan suaranya. Ya, subhanallah. Ketika dia mengajar murid-murid Al-Quran, ya, tidak ada orang yang melihatnya. Tapi ketika ada atasan yang melihat dia, dia mencoba untuk menampakkan bagaimana kesabaran dia mendidik anak-anak. Yang sebelumnya dia marah-marah, datang atasannya, dia mulai lembut, menyampaikan secara lembut, ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang penyabar menghadapi karakter anak-anak dan lain sebagainya. Maka ini semuanya adalah potensi-potensi seseorang jatuh kepada kesyirikan, dan yang dimaksudkan di sana adalah syirik kecil yang bernama riya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kharaja alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakaru al-Masih ad-Dajjal. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami. Ketika itu kami sedang membicarakan tentang perihal Masih ad-Dajjal. Tentang perihal apa? Fitnah yang besar. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat
Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu min hadhil fitnah." yakni fitnah Masih Dajjal. Tidak ada seorang pun nabi, melainkan setiap nabi akan memperingatkan kaumnya, umatnya dari fitnah yang satu ini. Tidak ada seorang pun nabi, kata Rasulullah SAW, melainkan semuanya memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Dikhawatirkan Dajjal ini muncul di tengah mereka, menunjukkan betapa besar fitnah Masih Dajjal. Ya. Sehingga di sini para ulama mengatakan di antara fitnah yang terbesar adalah fitnah Dajjal. Bagaimana tidak? Akan banyak orang-orang yang tertipu dengan fitnah Dajjal, masuk dalam perangkapnya. Ya, karena sifat-sifatnya mirip dengan sifat-sifat ketuhanan, mirip dengan sifat-sifat Tuhan. Ketika dia mengatakan langit turun, maka akan turun ketika itu hujan. Ketika ada tanaman-tanaman yang mati, kemudian dia mengatakan tumbuh, maka akan tumbuh. Lihat bagaimana fitnah Dajjal. Dan itu Nabi sampaikan dalam hadis. Ya. Dan itu adalah ujian dan cobaan. Seakan-akan dia menyerupai sifat Allah. Ketika Allah mengatakan kun, apapun yang dia inginkan terjadi. Fayakun, maka terjadilah. Demikian pula dengan Dajjal. Dia datang dengan kemampuan yang Allah berikan sebagai cobaan umat yang keluar kepada mereka Dajjal ini. Allah berikan kemampuan kepada Dajjal sebagai ujian yang harus dilewati oleh siapapun umat yang mendapatinya. Ketika Dajjal ingin meyakinkan manusia bahwa dia memiliki sifat ketuhanan, akan ditonjolkan, ditampakkan bahwa dia benar-benar Tuhan. Ketika dia katakan langit turunkan hujan, akan turun. Ketika dia mengatakan kepada orang yang mati hidup, maka orang itu akan hidup. Ya, ini semua adalah kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada Dajjal, dan itu semuanya adalah sebuah kedustaan sebenarnya. Namun dengan kemampuannya dia mengelabui manusia, ya, sehingga orang-orang mengira dia adalah Tuhan. Tapi orang-orang yang mukmin, kata Nabi SAW, ketika Dajjal memperlihatkan kemampuannya, orang mukmin akan mengatakan, saya semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal, pendusta. Dajjal artinya apa? Pendusta. Dajjal artinya kadzab. Ya, Dajjal itu artinya secara bahasa pendusta besar. Orang mukmin ketika berhadapan dengan Dajjal, ya, dan Dajjal menampakkan kelihayannya, kemampuannya, dengan meyakinkan agar orang-orang yang melihatnya menilai dia sebagai Tuhan, meyakini dia sebagai Tuhan, orang mukmin mengatakan, saya semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal, karena tidak akan mungkin ada yang bisa seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan orang-orang yang beriman dari besarnya fitnah Dajjal ini. Dan Nabi SAW mengatakan, di antara amalan yang bisa membuat seseorang terhindar dari fitnah Dajjal adalah ketika dia menghafalkan surat Al-Kahfi 10 ayat di pertama dan 10 ayat yang terakhir. Ya. Oleh karenanya seorang muslim hendaklah menghafalkan surat Al-Kahfi, ya, terkhusus di 10 ayat yang pertama atau di 10 ayat yang terakhir, atau kedua-duanya, atau semuanya. Itu yang terbaik tentunya. Ma'asyal muslimin ibadah Allah, Dajjal ini adalah fitnah yang sangat besar, sehingga kata Nabi, tidak ada seorang pun Nabi melainkan semuanya memperingatkan umat dari fitnah ini. Maka apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Ketika Rasul keluar menjumpai kami dalam keadaan kami sedang berbincang-bincang tentang fitnah Dajjal ini, dikhawatirkan Dajjal ini oleh para sahabat, sehingga menjadi bahan perbincangan oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian ketika Nabi menghampiri mereka, Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal. Maukah kalian aku khabarkan kepada perihal yang jauh lebih aku khawatirkan dibandingkan fitnah Dajjal yang kalian khawatirkan ini? Oh, ala ukhbirukum
bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih ad-dajjal. Maukah kalian aku kabarkan kepada kalian satu perkara yang jauh lebih aku khawatirkan terhadap kalian dibandingkan kalian khawatir dengan fitnah Dajjal ini. Ada yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian, kata Nabi SAW. Para sahabat pun akhirnya terheran mendengarkan ada yang fitnah lebih besar daripada itu. Maka serentak para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Sahabat sebagai generasi yang haus akan ilmu, tentulah jawaban mereka, tentu ya Rasulullah. Kami ingin mengetahui apa itu yang engkau lebih khawatirkan terhadap kami tertimpa dengannya dibandingkan Dajjal. Faqala asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Oh, ada istilah syirik yang tersembunyi. Masuk dalam bagian mana? Karena yang kami ketahui syirik itu hanya dua, syirik besar, syirik kecil. Ternyata Nabi sendiri mengatakan ada di situ syirkul khafi. Syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Oh, ada istilah seperti itu. Nah, ini istilah langsung datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari ar-rajul ilaihi, rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, di mana ada seseorang yang berdiri mengerjakan salat dan dia hiasi salatnya. Fayuzayyinu salatahu, dia tampakkan salatnya yang indah. Dia upayakan salatnya itu betul-betul indah, khusyuknya. Dia tampakkan kepada manusia. Dia lakukan itu lima yara min nadhari rajul ilai. Dia lakukan itu semata-mata karena adanya orang yang melihat kepadanya. Lihat, Nabi SAW memberikan satu contoh apa yang dimaksudkan dengan syirkul khafi. Apa yang dimaksudkan dengan syirik yang tersembunyi itu. Nabi langsung memberikan definisinya dengan contoh. An yuzayyinur rajul fayaqum fayusalli lima yara min nadhari rajul ilaihi, yaitu seseorang yang berdiri mengerjakan salat, kemudian dia hiasi salatnya, dia tampakkan keseriusannya, kekhusyukannya, seakan-akan dia menghayati dalam salatnya. Kalau perlu dia nangis di dalam salatnya. Ternyata pemicunya apa? Lima yara min nadhari rajul ilaih, karena pandangan seseorang yang tertuju kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka ini satu contoh yang disebut dengan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kenapa dikatakan syirik yang tersembunyi? Karena orang melihat dia beribadah. Orang taunya dia beribadah. Zahirnya nih orang sholat, tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ini orang beribadah atau bermaksiat kepada Allah. Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Hakikat yang dia lakukan itu, hakikatnya tersembunyi. Ini orang zahirnya sih ibadah, tapi kita nggak pernah tahu nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah para ulama memberikan sebuah kaidah. Manusia itu hanya mampu melihat yang zahir, tapi tidak bisa dia memberikan penilaian yang batin. Maka jangan kita masuk ke ranah yang batin, menilai seseorang tanpa kita mengetahui hakikatnya, karena itu hanya wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagian kita lancang melihat ada orang berbuat kebaikan, hati kita mengatakan, mungkin si fulan itu apa? Ria. Hati-hati. Engkau telah jauh masuk kepada satu ranah yang bukan wewenangmu untuk memberikan penilaian manusia.
Itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, kenapa Allah yang mengetahui apa yang ada di isi hati manusia? Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah tahu isi hati dalam seseorang. Allah yang mengetahui apa isi hati dalam manusia. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Kita sendiri menilai diri kita sendiri pun nggak tahu. Gimana kita akan menilai orang lain? Kata para ulama, kita saja menilai diri kita sendiri aja sulit. Sulit menilai diri sendiri aja sulit, apalagi menilai orang lain. Apa contohnya? Kalau kita ditanya, engkau sudah ikhlas dalam beramal? Apa jawabannya? Bisa pastikan? Kalau ada orang bertanya kepada kita, engkau sudah ikhlas dalam beramal? Bisa engkau jawab? Oh, ya sudah ikhlas. Yakin? Salah seorang ulama, Abu Ya'qub, mengatakan, man ra'a annahu qad akhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila al-ikhlas. Barang siapa yang melihat dirinya telah ikhlas, yang menilai dirinya telah ikhlas dalam beramal, maka sesungguhnya keikhlasannya itu tadi butuh kepada keikhlasan yang lain. Sesungguhnya keikhlasannya itu butuh kepada keikhlasan. Artinya, seseorang yang menilai dirinya telah ikhlas, sejatinya itu belum sampai kepada keikhlasan. Karena orang yang ikhlas itu, dia tidak bisa memberikan penilaian atas dirinya sendiri. Dia khawatir dirinya belum ikhlas dalam beramal. Makanya nggak ada satupun para ulama yang mengatakan, oh saya sudah ikhlas dalam beramal. Tidak ada istilah. Silakan antum cari. Siapa ulama yang mengatakan saya telah ikhlas dalam beramal? Nggak akan ketemu. Yang akan ketemu banyak adalah pernyataan mereka sulitnya mencapai titik keikhlasan. Tidak akan kita menjumpai ulama mengatakan ikhlas itu suatu hal yang saya sudah mencapai. Ikhlas itu gampang, ikhlas itu mudah. Tidak ada. Yang ada semuanya para ulama ahlus salaf terdahulu, mereka mengatakan sulitnya mencapai titik keikhlasan. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an asyadda 'alaihi min niyati. Salah seorang ulama yang dinobatkan atau dikatakan sebagai Amirul Mukminina fil hadis, beliau mengatakan tidak ada yang pengobatan yang paling sulit bagiku. Tidak ada pengobatan yang tersulit yang pernah aku lalui melainkan pengobatan bagaimana agar aku bisa ikhlas. Tidak ada pengobatan yang selama ini aku lalui. Setiap sakit berobat. Tidak ada yang paling sulit bagiku melainkan mengobati niatku. Itu yang paling rumit. Kenapa? Karena hati itu selalu berbolak-balik. Hati itu selalu berbolak-balik, tidak bisa diem. Terkadang niatnya begini, besoknya niatnya berubah. Mengobati sesuatu yang terus bergerak ini sulit. Tapi kalau mengobati sesuatu yang diam, itu lebih mudah. Betul tidak? Betul tidak? Orang kalau sakit disarankan sama dokter jangan banyak bergerak dulu ya. Jangan banyak bergerak dulu. Nanti khawatirnya jahitannya robek. Contoh satunya. Salah satu contohnya seperti itu. Habis sunat, habis ini, habis operasi. Jangan banyak berat. Jangan angkat yang berat-berat dulu. Jangan banyak bergerak, banyak istirahat aja dulu. Biarkan orang lain mengerjakannya. Salah satu contohnya. Sesuatu yang bergerak-bergerak itu lebih sulit untuk diobati. Dan hati itu selalu berbolak-balik. Niat itu selalu berubah-berubah. Awalnya niatnya pengen begini, ikhlas, di pertengahan jalan, di penghujung jalan berbeda. Niatnya berbeda. Maka sesuatu yang berubah-berubah ini sulit untuk mengobatinya, kata para ulama. Berbanding kalau dia diam. Makanya pelayanan yang spesial, pelayanan yang khusus itu di ICU, biar banyak istirahat. Tidur aja di situ. Pelayanan khusus.
biar nggak banyak bergerak, tidur di situ. Rawat inap tujuannya biar bisa istirahat di sana. Di rumah nggak bisa. Anaknya ribut, datang tamu, datang orang minta tagihan, segala macam. Di rumah sakit biar dia istirahat tenang, biar pulih, jangan mikirin ini mikirin itu. Nah, ma'asyarul muslimin dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahlu salaf mengatakan ta'allamun niyyah fa innaha as'ab minal amal. Pelajarilah untuk selalu memperbaiki niat. Pelajarilah selalu untuk mengobati niat, karena dia lebih rumit, lebih sulit dibandingkan amal. Niat yang saleh lebih sulit dibandingkan amal. Orang yang sudah beramal belum tentu niatnya saleh, menunjukkan bahwa niat itu jauh lebih sulit dibandingkan beramal saleh, dibandingkan amal perbuatannya. Ketika kita beramal, sudah tuntas amalannya, benar sudah tuntas. Pertanyaannya, yakin amal itu ikhlas? Wallahu a'lam. Anak nggak bisa jamin. Bisa jadi besok niat saya berubah. Ada orang haji, haji, niatnya ikhlas. Dari awal hari pertama, hari kedua, hari ketiga haji, niatnya sudah ikhlas. Dia berusaha untuk ikhlas. Sampai pulang ke tanah air, tiba-tiba orang sudah menyebut dia, Pak Haji, gimana kabar Pak Haji? Sudah mulai berubah. Sudah disebut sama Pak Haji. Mulai ada satu kebahagiaan dengan panggilan itu, sehingga orang sudah mengenal dia dengan sebutan itu. Ketika ada orang yang tidak menyebut istilah Pak Haji, mulai ada yang kurang kayaknya kalau nggak disebut Pak Haji. Ini orang nggak tahu siapa saya ya, Masya Allah. Ini orang nggak tahu saya sudah sempurna nih rukun Islam semuanya, sholat, zakat, semua. Haji sudah semuanya. Mulai dia membanggakan dirinya, sehingga dia merasa bangga dengan sebutan itu. Para ulama salaf terdahulu, Nabi, para sahabat, tidak pernah mereka haji itu dinobatkan istilah seperti itu kepada mereka. Tidak pernah kita dengar istilah Haji Muhammad SAW, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Uthman. Tidak pernah gitu. Mereka takut itu semua membuat mereka itu justru hancur ibadah-ibadah mereka karena pujian-pujian itu. Oleh karenanya sebagian salaf mengatakan, idza ra'aita wujuhal maddahin farmuhum bil hijarah. Farmuhum bil hijarah. Kalau kalian menemukan ada orang yang memujimu di hadapanmu, lemparkan di hadapan mereka pasir atau batu. Kalau ada orang yang memujimu di hadapanmu, farmuhum bil hijarah. Lemparkan mereka pasir atau batu. Karena pujian itu menghancurkan niat-niat baik seseorang. Pujian itu membuat seorang itu bangga dan membuat hilang nilai-nilai keikhlasan itu. Akhirnya yang selama ini dia beramal karena Allah, sekarang dia beramal karena pujian itu. Saya beramal karena harus saya jaga amal ini. Kenapa? Orang sudah memberikan pujian, sudah mengecap saya dengan stempel ini, stempel itu. Rasanya nggak afdol kalau selama ini saya beramal, saya tinggalkan itu. Orang sudah mengecap saya orang rajin, sholat, ibadah, nuntut ilmu. Hati-hati ma'asyarul muslimin Allah. Makanya para ulama terdahulu mereka sangat takut ketika dipuji di hadapannya, orang memuji dia. Ya, nah, Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah menjadi MC Syekh Shalih bin Utsaimin dalam satu acara majelis ilmiah. Syekh Abdul Razak hafizahullah menceritakan bahwa beliau pernah menjadi MC ketika narasumber yang akan disampaikan adalah Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah. Maka beliau mulai sebagai protokol, yang memulai acara, muqaddimah, sambutan dan lain semacamnya. Kemudian beliau mulai membacakan biografi narasumber, sebagaimana ini suatu hal yang biasa kita temukan sebelum kajian itu disampaikan oleh narasumber, dibacakan lebih dahulu
biografi si fulan, tamatan ini segala macam. Maka pujian demi pujian diluncurkan, disebutkan di hadapan Syekh Shalih bin Utsaimin. Beliau adalah salah seorang ulama yang begini, yang sangat alim, yang sangat ahli ibadah, Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, ketika saya memandang ke sebelah, ternyata saya melihat bahwa beliau memandangiku dengan pandangan yang sangat sinis. Seakan-akan beliau sedang marah kepadaku. Dan saya tidak tahu ini penyebabnya apa nih. Tiba-tiba berubah. Maka saya mencoba untuk mengevaluasi diriku. Mungkin kesalahan saya terlampau berlebihan di dalam memberikan pujian kepada Syekh rahmatullahi alaih. Dan saya tahu bahwa beliau tidak suka dengan pujian-pujian itu. Ya, subhanallah. Maka ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin memuji seseorang, pujilah di belakang, jangan puji di depan, karena itu bisa menghancurkan kebaikan seseorang. Ya. Oleh karenanya Syekh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, tidak ada yang paling mudah menghancurkan kebaikan dan ibadah seseorang melainkan pujian dan riya. Tidak ada yang paling mudah menghancurkan kebaikan dan ibadah seseorang melainkan riya dan pujian-pujian yang disebutkan di hadapannya. Ya. Maka ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, jauhi untuk memberikan pujian kepada seseorang di hadapannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ma'asyil ahibbah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis yang sangat masyhur, hadis yang sangat ma'ruf, ya, tentang orang-orang yang pertama kali akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, mereka adalah orang-orang yang pertama kali merasakan panasnya api neraka. Bahkan api neraka itu dinyalakan untuk 3 golongan manusia yang pertama kali akan merasakannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengarkan Rasul mengatakan, sesungguhnya yang paling pertama dari manusia yang akan dihukum oleh Allah pada hari kiamat adalah rajulun ustushhida, seseorang yang syahid, seseorang yang terbunuh di medan jihad. Fa'utiya bihi, kemudian orang ini akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amah fa'arafaha, kemudian Allah mulai menyampaikan di hadapannya tentang nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan kepadanya, ya, dan dia pun mengakui banyaknya nikmat Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat yang banyak Allah berikan itu? Qal qataltu fika hatta stushhidtu, aku berperang di jalanmu sehingga aku pun terbunuh sebagai syahid. Seseorang berjihad itu kan satu nikmat, ya. Bisa beramal saleh itu nikmat. Bisa beribadah itu apa? Nikmat yang harus disyukuri. Ya. Dia berperang dengan membawa senjata, itu nikmat. Bahkan dahulu di zaman Nabi ada orang yang gak diizinkan berjihad karena gak punya persenjataan. Sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ternyata ketika Allah mengatakan, apa yang kau perbuat dengan nikmatku? Orang ini mengatakan, aku gunakan nikmatmu dalam berperang, ya, sehingga aku pun terbunuh dan syahid di sana karenamu. Kata Allah Azza wa Jalla, kadzabta, engkau berdusta. Lakinnaka qatalta li an yuqal jari, akan tapi engkau melakukan itu karena engkau ingin disebut sebagai orang yang jari, pemberani. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkan pujian yang kau harapkan itu. Orang-orang sudah menyebutmu sebagai pahlawan, pemberani, petangguh, pejantan.
Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya fin nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat-malaikatnya menyeret wajah orang ini dalam keadaan tertelungkup, kemudian dicampakkan masuk dalam api neraka, wal a'yadzu billah. Lihat orang yang syahid, yang seharusnya dengan syahidnya Allah muliakan dia. Nah, Allah muliakan orang yang syahid itu, kata Nabi SAW, dia akan diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada berapa? 70 dari kerabatnya, keluarganya. Diizinkan dia untuk memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Kalau saya tidak salah. Benar tidak? 70 orang dari keluarganya diizinkan dia memberikan syafaat ketika dia syahid. Subhanallah. Tapi ternyata bukan itu yang dia dapatkan, bukan kemuliaan yang dia dapatkan. Justru dia diseret wajah di bawah, ya, diseret dan dicampakkan ke dalam api neraka. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamah. Kemudian seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Kita masuk sekarang dalam poin yang kedua ini. Kita sekarang belajar dan saya mengajarkan, ya, tidak ada jaminan kita ini selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, dan seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, wa qara'al Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi, dia akan dihadapkan di hadapan Allah, fa'arrafahu ni'ama fa'arafaha. Allah tampakkan di hadapannya banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya, dan dia pun mengakui nikmat Allah itu. Kemudian Allah katakan, fama fa'alta fiha, apa yang telah kau perbuat dengan nikmat-nikmatku itu? Orang ini mengatakan, ta'alamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku dahulu mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Ya, mengajar ini sebuah kenikmatan. Banyak orang-orang yang ingin bisa mengajar. Dia belajar S1, S2, S3 biar bisa jadi dosen di fakultas. Dia mengajarkan, dia belajar Al-Qur'an agar saya bisa mengajarkan juga, sebuah kebanggaan. Menjadi seorang guru, PNS dan yang semacamnya. Sebuah nikmat bisa mengajarkan. Naam. Tapi ternyata Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alim. Engkau belajar ilmu agar kau dikatakan alim. Hati-hati ma'asyar muslimin. Belajar dapat sertifikat agar dikatakan alim, dikatakan ustaz, ya, dikatakan dosen. Jangan sampai itu tujuannya. Engkau mengajarkan ilmu agar kau dikatakan alim, orang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'an yuqal huwa qari, dan kau mengajarkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan suaramu yang indah agar kau dikatakan qari. Faqad qil, dan orang-orang telah menyebutmu dengan sebutan itu. Engkau sudah disanjung oleh manusia, bahkan engkau dinobatkan sebagai qari. Masya Allah, hati-hati. Mana qari kita? Masya Allah. Al-Hafiz, Masya Allah. Orang sudah nyebut dia dengan sebutan-sebutan yang Al-Hafiz. Subhanallah. Ya, penting sebutan ini? Tidak penting. Ya, Nabi SAW Hafiz Quran. Apakah Nabi disebut sebagai Al-Hafiz? Tidak. Nabi Hafiz Quran. Apakah Nabi disebut Al-Hafiz? Tidak. Ya, LC penting disebut? Tidak. Ya. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, namun terkadang itu dibutuhkan atau diperlukan untuk meyakinkan seseorang, ya, menurut sebagian mereka. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perlakukan orang tersebut, Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeret orang tersebut dan dicampakkan ke dalam api neraka. Wa rajulun wassa'allahu alaihi, dan didatangkan orang yang berikutnya, orang yang Allah lapangkan rezeki, ya, sehingga tidak ada satupun jalan yang berpeluang seseorang untuk berinfak di sana, melainkan dia selalu mengisi peluang-peluang untuk bersedekah di sana. Dan Allah
tampakkan setiap kenikmatannya di hadapan dia, dan dia pun mengakui kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah katakan, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang telah engkau perbuat dengan nikmatku itu? Qal ma taraktu min sabilin. Kata orang ini, ya Allah, tidak ada satupun jalur, tidak ada di situ peluang yang engkau suka seseorang berinfak di sana, melainkan aku punya peranan di semuanya. Wakaf, aku berperan di situ. Pembebasan lahan, ikut. Pembangunan masjid, ikut. Santunan anak yatim, ikut. Memberikan bantuan untuk orang-orang yang banjir, ikut. Dengan ini, ikut. Semuanya aku ikut, ya Allah. Aku lakukan itu karenamu, ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Akan tapi engkau lakukan itu karena engkau ingin dibilang orang yang dermawan. Faqad qil, dan orang telah menyebutmu dengan sebutan itu. Allahu akbar. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeret orang tersebut, wajahnya tertelungkup dan dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini diantara bahayanya riya, ma'asyar muslimin. Bahayanya riya yang setiap kita harus terus memperbaiki niat kita dalam ibadah. Ya, terkadang kita beramal saleh ini ternyata muncul niat-niat jahat, niat-niat buruk, dan mencapai titik keikhlasan itu bukan mudah bagi para ustadz. Sekelas ulama tabi'in, sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang semacamnya, yang semisalnya dalam tingkatan-tingkatan bagaimana mereka dikenal sebagai ulama, semuanya menyebut bahwa ikhlas adalah perkara yang sulit, perkara yang tidak bisa seseorang menjamin dirinya telah ikhlas. Maka jangan kita merasa gampang dan mudah untuk mencapai titik ikhlas, karena dikhawatirkan perasaan itu adalah bisikan dari syaitan. Ya, udah, kamu nggak perlu lagi minta sama Allah, nggak perlu lagi engkau berdoa sama Allah agar dikaruniakan ikhlas, nggak perlu. Kenapa? Engkau tuh sudah ikhlas, kan buktinya engkau beramal, orang nggak ada yang tahu. Masya Allah. Hati-hati, ini talbisul iblis. Ini adalah perangkap-perangkap iblis sehingga ibadah kita rusak. Ya, nggak perlu lagi engkau berdoa, nggak perlu lagi engkau memohon kepada Allah agar Allah mudahkan engkau ikhlas, nggak perlu. Kenapa? Engkau sudah ikhlas. Ditanamkan itu dalam hati seseorang. Engkau sudah ikhlas, buktinya gak ada orang yang tahu engkau berbuat kebaikan ini. Masya Allah. Oh iya, benar juga ya. Ngapain saya berdoa sama Allah? Akhirnya dia meninggalkan pintu-pintu kebaikan. Maka berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita mencapai titik keikhlasan. Ya, disebutkan Umar bin Khattab pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al 'amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin min ghairika nasiba. Ya Allah, jadikan amalanku seluruhnya amalan yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikan amalanku dibangun karena mengharapkan wajahmu ya Allah. Jadikan setiap amalanku karena mengharapkan keikhlasan kepadamu ya Allah. Wala taj'al li ahadin min ghairika nasiba, dan jangan engkau jadikan amalanku karena mengharap balasan dari seseorang selainmu ya Allah. Itu Umar bin Khattab, orang yang dijamin surga, doanya kayak gitu. Takut kalau nggak ikhlas dalam beramal. Ya Allah, jadikan seluruh amalanku saleh karena mengharapkan wajahmu, ikhlas karenamu ya Allah. Dan jangan kau jadikan amalanku ada yang dibangun di atas harapan kepada selainmu ya Allah. Luar biasa. Bagaimana kualitas ibadah mereka para salaf, yang menunjukkan bagaimana khawatirnya, rasa takutnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari amalan-amalan yang bisa merusak dan menghilangkan kebaikan dan kebajikan yang telah kita amalkan dari amal saleh. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengikhlaskan niat, dan Allah jauhkan kita dari sifat riya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan petang kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.